Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Geografi Kebencanaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait bencana banjir yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Ervan Juwita, SPD MSI, Ibu Elvi Zuryani, MSI, dan Bapak Arizala Putra Ulni, MPD. Oke. Langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu banjir. Nah, banjir secara umum, banjir adalah meluapnya aliran badan air sungai akibat air melebihi kapasitasnya. Nah, sehingga luapan tersebut mengenai daratan atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Oke, kalau sudah paham terkait dengan pengertian banjir, kita langsung saja. Nah, pembahasan kali ini ada 4 topik. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor penyebab banjir. Yang kedua, karakteristik banjir. Yang ketiga, potensi banjir. Dan yang terakhir, mitigasi dari bencana banjir itu sendiri. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, faktor penyebab banjir. Ada 2 faktor yang saya kelompokkan di sini. Yang pertama dari faktor alam, itu faktor penyebabnya dari alam sendiri, secara alami berarti. Yang kedua ada faktor manusia. Jadi penyebab banjir ini juga disebabkan oleh manusia. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama faktor alam dulu. Dalam faktor penyebab banjir ini ada 2 penyebabnya. Yang pertama sekali tentunya itu curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi, dan ketika curah hujan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, nah hal tersebut bisa menyebabkan volume dari air sungai atau danau atau saluran air meningkat drastis, sehingga air tersebut bisa meluap ke daratan dan terjadilah banjir. Nah, yang kedua itu faktor penyebabnya yaitu topografi wilayah. Nah, wilayah dataran rendah, cekungan, atau daerah yang dekat dengan aliran sungai itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena banjir. Nah, aliran dari wilayah daratan yang tinggi itu akan mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah dan terkumpul di sana sehingga terjadilah banjir. Nah, itu adalah faktor penyebab banjir yang disebabkan oleh alam. Nah, kita masuk dalam faktor yang kedua, faktor yang disebabkan oleh manusia. Nah, yang pertama itu adalah pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS yang buruk. Nah, daerah aliran sungai yang tidak terkelola dengan baik, seperti sedimentasi atau penumpukan material di dasar sungai, itu dapat mengurangi kapasitas sungai dalam menampung air. Nah, sehingga air itu meluap dan menyebabkan banjir. Itu faktor manusia yang pertama. Yang kedua itu faktor manusia itu perusakan hutan dan penebangan liar. Nah, jadi hal-hal buruk seperti inilah yang dapat menyebabkan banjir. Kenapa? Karena penebangan hutan secara ilegal itu dapat mengurangi kemampuan lingkungan alam untuk menahan air hujan, sehingga air lebih cepat mengalir ke sungai dan menyebabkan banjir. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik banjir. Nah, yang pertama itu kenaikan permukaan air secara cepat. Nah, ciri-ciri dari terjadinya sebuah bencana banjir itu adalah naiknya air secara cepat ke permukaan. Nah, kenaikan permukaan air yang terjadi secara tiba-tiba atau bertahap, dan itu juga tergantung pada jenis banjir. Nah, dalam beberapa kasus seperti banjir bandang, air bisa naik dalam hitungan menit setelah hujan deras atau jebolnya bendungan. Nah, kalau itu masuk ke dalam banjir bandang ya. Yang kedua itu kerusakan infrastruktur. Nah, banjir ini memiliki salah satu ciri khas. Yang kedua, kerusakan infrastruktur.
Nah, tentunya ketika terjadi banjir itu akan terjadi kerusakan pada infrastruktur seperti jembatan, jalan, rumah, dan fasilitas umum lainnya yang seringkali rusak akibat terjangan air atau longsor yang disebabkan oleh erosi tanah akibat banjir. Nah, yang ketiga itu banjir bisa menyebabkan tanah longsor. Nah, kenapa? Karena banjir yang terjadi di daerah perbukitan atau pegunungan itu seringkali diikuti oleh tanah longsor karena air hujan yang terus-menerus meresap ke dalam tanah dapat membuat tanah menjadi labil dan dapat menyebabkan longsor. Nah, yang terakhir dari karakteristik banjir yaitu mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, banjir selalu membawa dampak yang signifikan terhadap aktivitas masyarakat seperti sekolah, kantor, transportasi, dan perdagangan bisa terhenti ketika adanya banjir. Nah, oke, kita lanjut. Nah, masuk ke dalam potensi banjir. Nah, untuk potensi banjir di suatu wilayah itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam kondisi alamnya maupun dengan aktivitas manusianya. Nah, potensi banjir bisa meningkat ketika yang pertama curah hujan tinggi. Nah, wilayah dengan curah hujan yang tinggi, terutama selama musim hujan, itu memiliki potensi yang lebih besar. Hujan deras yang berlangsung lama dapat menyebabkan tanah dan sungai tidak mampu menampung air sehingga meluap ke daratan dan terjadilah banjir. Nah, yang kedua, topografi wilayah. Nah, daerah yang datarannya rendah dan memiliki cekungan atau dekat dengan aliran sungai itu sering berpotensi lebih tinggi mengalami banjir. Nah, topografi seperti ini memudahkan air mengalir dan terkumpul di area tersebut, terutama jika tidak ada sistem drainase yang baik. Oke, selanjutnya sistem drainase yang buruk. Nah, biasanya ini terjadi di daerah perkotaan yang memiliki sistem drainase yang tidak memadai sehingga mudah terkena banjir. Selanjutnya penebangan hutan. Nah, ini juga termasuk salah satu peningkatan potensi banjir yang disebabkan oleh manusia. Ketika manusia sering melakukan pembunuhan hutan di daerah pegunungan atau hulu sungai, maka itu akan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan sehingga terjadilah banjir di kawasan hilir. Kemudian yang terakhir, erosi tanah. Wilayah yang mengalami erosi tanah, terutama di sekitar aliran sungai, akan lebih mudah mengalami banjir. Erosi tanah menyebabkan sungai menjadi dangkal akibat sedimentasinya, sehingga sungai tidak mampu menampung air dalam jumlah yang besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam mitigasi bencana banjir tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk menanggulangi bencana banjir ini? Nah, saya bagi dalam 3 tahapan. Yang pertama ada pra-bencana atau sebelum terjadi bencana tersebut. Yang kedua saat bencana, di saat terjadi bencana banjir tersebut. Dan yang terakhir pasca bencana, setelah terjadi bencana banjir tersebut. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa saja yang harus kita siapkan dalam pra-bencana atau sebelum terjadinya banjir. Nah, yang pertama itu kita harus pahami tentang peringatan dini dari banjir tersebut. Yang kedua, kita harus ketahui apakah kita berada di zona rawan banjir. Nah, yang ketiga, kita harus pahami juga rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi di lingkungan sekitar kita. Nah, yang keempat, kita harus menyiapkan tas siaga untuk menyimpan dokumen-dokumen yang penting. Dan yang terakhir, untuk pra-bencana itu penguatan dan pendingin rumah. Contohnya seperti membangun rumah tingkat 2 sehingga kita bisa berlindung di atasnya ketika terjadi banjir. Nah,
Selanjutnya, mitigasi banjir saat bencana terjadi. Nah, tentunya yang pertama sekali kita harus mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, kita harus waspada terhadap arus bawah atau arus yang terbilang deras. Nah, yang ketiga, kita harus mengamankan rumah dan menempatkan barang-barang ke tempat yang aman banjir. Nah, yang keempat itu kita harus mematikan skala listrik, karena listrik akan mengalir ketika air itu tergenang sehingga terjadi konslet dan bisa membahayakan bagi penghuni rumah. Dan yang terakhir itu kita harus waspada terhadap tempat melintasnya arus deras banjir. Nah, ketika banjir terjadi kita tidak tahu kalau akan adanya susulan dari banjir bandang. Nah, untuk itu kita harus waspada akan hal tersebut. Oke, selanjutnya mitigasi bencana saat pasca terjadi bencana. Nah, setelah bencana tersebut terjadi, yang kita harus lakukan yang pertama sekali yaitu kita harus menghindari banjir yang terkontaminasi zat-zat berbahaya. Nah, kita kan tidak tahu tuh air yang mengalir bisa jadi dari bekas limbah pabrik yang memiliki zat-zat yang berbahaya. Nah, kemudian kita harus waspada dengan sengatan listrik seperti yang saat bencana tadi, itu sangat berbahaya. Nah, yang ketiga, kita harus berhati-hati terhadap bangunan atau tembok yang rapuh akibat banjir. Nah, yang selanjutnya, cuci tangan dan badan menggunakan sabun antiseptik dan air bersih agar kuman-kuman atau kotoran yang terdapat pada air banjir tersebut bisa bersih. Nah, yang selanjutnya kita harus mengupdate berita terkait informasi dan kondisi dan juga bantuan pakaian atau makanan dari pihak-pihak pemerintah. Nah, yang terakhir kita harus menggunakan sarung tangan dan sepatu bot untuk membersihkan rumah dari sisa banjir tersebut. Nah, mungkin sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.